baru yang kita beri judul yaitu Significant Life. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, Significant Life. Nah, Significant Life akan mengajak kita semua untuk menyadari bagaimana kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang berdampak dan kita punya kehidupan yang berarti selama kita hidup di dunia ini. Dan di minggu yang pertama ini membahas soal Significant Life, kita akan membahas bagian yang pertama yaitu tentang dipromosikan Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, dipromosikan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang duduk di tempat ini, kita itu suka dipromosikan. Kalau Anda dipromosikan dan Anda senang, boleh nggak angkat tangan Anda tinggi-tinggi? Yes, yang senang dipromosikan. Oke, thank you. Nah, kalau mungkin kita pekerja, suatu ketika kita dapat promosi, ya kan, biasanya kita juga happy. Tapi kadang ada orang tuh juga kalau kerja dapat promosi juga malah keder gitu. Karena apa? Promotion always comes with responsibility. Yang namanya promosi selalu datang dengan tanggung jawab. Lalu kadang ada yang mikir, aduh tanggung jawabnya tambah gede, malas gitu. Nggak usah promosi juga nggak apa-apa. Tapi kebanyakan kita itu senang ketika kita dipromosikan. Dan bahkan ketika orang mempromosikan kita sampai kita menjadi orang yang berhasil, bahkan kita ngelihat buah dalam kehidupan kita. Nah, tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua ini suka dipromosikan dan mempromosikan sesuatu. Sekali lagi ya, tanpa kita sadari, kita semua suka dipromosikan dan mempromosikan sesuatu. Apalagi zaman hari-hari ini, mungkin Anda semua pernah dengar dan sering kali dengar istilah ini, di-endorse. Betul saudara ya, kata-kata di-endorse itu artinya gini, mungkin bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang nggak ngerti kata endorse itu simpelnya adalah gini, kita itu dikasih barang untuk kita promosikan, barangnya gratis, kita boleh pakai semaunya sendiri. Itu namanya di-endorse. Bahkan Bapak Ibu saudara sekalian, suatu ketika ada satu komsel ya, teman-teman di komsel ini, dia tiba-tiba mempromosikan makanan Pakistan. Lalu dia cerita, gue habis makan makanan Pakistan, enak banget gitu. Habis cerita-cerita, ternyata itu triggering sesuatu di dalam hati teman-teman komselnya. Kok bisa ya ada makanan Pakistan enak? Lalu tanpa dia sadari, semua teman-teman komselnya di hari yang berbeda-beda pada nyobain makanan Pakistan, Dari mana saudara? Padahal dia tuh cuma lihat orang di endorse. Orang lihat ada orang lain di endorse tentang makanan Pakistan ini di TikTok, di Instagram. Lalu tiba-tiba dia cari, lalu dia cerita. Ternyata makanannya enak. Dan itu membuat orang akhirnya kepingin coba makanan Pakistan tersebut. Nah, kalau saya di Jakarta, jujur aja ada salah satu makanan dimsum yang mungkin kalau Anda kenal sama saya dan keluarga, ada inisial WH, saudara. Saya nggak mau sebut mereknya karena saya nggak di-endorse ya. Karena saya nggak di-endorse, jadi inisial WH itu adalah salah satu dimsum yang kalau ada orang Surabaya, orang dari luar kota, termasuk saudara-saudara yang datang dari luar negeri pun, kadang saya ajakin ke situ makan dimsum. Sampai kadang orang tuh mikir, nih orang kok selalu ngomongin soal dimsum inisial WH ini ya gitu. Apa kamu di-endorse? Sama sekali nggak pernah dibayar, bahkan makan juga bayar gitu kan. Tapi ketika kita itu menceritakan sesuatu yang kita sukai, kita senang. Dan bahkan orang lain akan ketularan dengan apa yang kita sukai. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan di dunia ini, hari-hari ini, orang tuh bangga dengan sebuah status. Apalagi kalau di sosial medianya kita bisa pasang status gini, BA, Brand Ambassador. Ya, ketika kita bisa pasang status brand ambassador, entah itu makanan, minuman, pakaian, sepatu, mobil, motor, atau bahan alat olahraga, suplemen olahraga, apapun itu, kita itu senang karena kita bisa menjadi brand ambassador. Dan itu adalah sebuah pencapaian bagi banyak orang hari-hari ini, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang menyenangkan, dan kita selalu disupport oleh merek-merek tersebut. Kalau saya boleh sedikit cerita ya tentang dipromosikan ini. Son of Praise di gereja kita itu pernah 3 tahun menjadi brand ambasadornya Yamaha. Ya, sehingga kalau Anda lihat mungkin karena ini sudah selesai kontraknya nggak selalu harus Yamaha. Pokoknya gini saudara, kita disupport yang namanya drum. Lalu kita disupport bass gitar, kita disupport dengan keyboard dan apa alat aja yang kita butuhkan, yang kita mau, kita disupport selama 3 tahun full itu. Dan sehingga pergi kemanapun Son of Praise harus selalu
pastinya bawa nama Tuhan, bawa hadirat Tuhan, tapi juga ditempeli sama nama Yamaha gitu saudara. Karena jadi brand ambassador. Nah demikian juga Bapak Ibu saudara, tanpa kita sadari sebetulnya gini, semua kita ini mempromosikan atau dipromosikan. Dan kita suka dipromosikan atau mempromosikan sesuatu. Nah, kalau saya boleh masukin ya, sebelum kita masuk ke pembahasan dan pembelajaran kita. Ada 9 hal yang saya baca-baca, lalu kita coba rangkum bersama. 9 hal yang membuat sebuah merek itu jadi merek yang luar biasa. Lalu setelah kita survei, kita research, mungkin ini bisa Anda pakai, bisa Anda bawa pulang juga ya. Untuk kita pakai di tempat usaha kita masing-masing. Tahun 2023, ada 10 brand yang mereka melakukan 9 hal ini. 10 brand ini termasuk baik itu Apple, Microsoft, Amazon, Google, Samsung, Toyota, Mercy, Coca-Cola, Nike dan juga BMW. 10 brand ini mereka melakukan 9 hal yang membuat brand mereka jadi begitu terkenal dan bahkan dikagumi oleh banyak orang. Nah yang pertama adalah gini saudara. Ini saya masukin ya, mungkin Anda berpikir ini mau khotbah atau mau ngomongin soal marketing gitu. Tunggu dulu Bapak Ibu saudara, habis gini kita belajar sama-sama. Tapi kenapa sih kok dimasukin ini? Kerennya di AOC, kita itu selalu bisa mengintegrasikan apa yang Yesus mau lakukan dalam kehidupan kita juga dengan berbagai pengetahuan umum ya. Nah dari 2023, 10 brand ini mereka punya 9 kesamaan. Yang pertama adalah greatness over growth, artinya pertumbuhan itu adalah hasil pasif dari excellency yang mereka lakukan. Makanya ada kata-kata gini, hasil tidak mengkhianati proses. Jadi brand-brand ini mereka fokus untuk apa? Great in service, customer service, great in product, dan juga great dalam kinerja mereka, dalam memproduksi sesuatu. Nah yang kedua, 10 brand ini punya kesamaan, yang kedua adalah mereka social media savvy. Artinya gini, mereka pakai social media untuk marketing dan bukan hanya marketing, branding dan bukan hanya branding tapi juga customer service mereka. Nah yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, yang kita pelajari dari 10 brand ini adalah mereka fokus on a primary customer promise. Jadi artinya gini, apa yang dijanjikan kepada customer itu ditepati. Contoh gini, Apple mereka sering menjanjikan ya, mereka sering menjanjikan kita menjaga privacy setiap customer kita. Wah gitu. Dan akhirnya orang percaya selama over the years ketika brand-brand ini termasuk Apple itu mencoba menjaga privasi customernya, maka itu membuat banyak orang makin percaya kepada produknya Apple. Nah yang keempat Bapak Ibu saudara sekalian, cepat aja ya. The ability to communicate authenticity and earning trust. Artinya gini, brand-brand ini mereka kepingin bisa dipercaya oleh masyarakat luas. Contoh Amazon. Amazon tuh pernah janji gini, pengiriman seluruh USA mereka pastikan barang tersebut datang dalam 2 hari. Dan Amazon betul-betul akhirnya menepati janjinya. Membuat banyak orang akhirnya, oh iya kalau beli lewat Amazon.com. Karena dikirimnya tepat 2 hari di seluruh USA. Sehingga unicorn, dekakorn di Indonesia mereka juga ikut kan. Oh kita kirimnya 3 hari sampai, 4 hari sampai. Ada yang 5 hari sampai kalau jauh sampai di luar pulau sekalipun. Menepati janjinya ketika kita menjanjikan kepada customer. Nah yang kelima Bapak Ibu saudara sekalian, 10 brand ini punya kesamaan clearly articulated business model, artinya gini, mereka fokus pada target audience yang mau dicapai. Entah itu orang dewasa, entah itu orang muda, value-nya, kesukaannya, mereka fokus kepada target audiensnya. Dan yang keenam, mereka punya brand consistency dan delivery of promise. Artinya gini saudara, brandnya ini bukan hanya sekedar dipromosikan, tapi konsisten. Dengan hasilnya, dengan kualitasnya, dengan customer service-nya, dengan produknya. Dan mereka cocokkan dan sesuaikan dengan target market mereka. Yang ketujuh saudara, prioritizing visual branding. Artinya gini, jadi kalau Anda mungkin lihat ada buah apel kegigit sedikit gitu ya. Buah apelnya kegigit, lalu Anda sudah tahu. Itu pasti mereknya Apple ya kan. Dan berbagai macam produk-produk ini mereka itu creating brand model atau logo yang bisa diingat dan mudah dihafal oleh orang. Itu salah satu kelebihan mereka. Dan yang kedelapan adalah customer relationship building. Meresponi kepada review, meresponi kepada kritik, meresponi kepada pertanyaan. Dan yang kesembilan adalah agility. Artinya kemampuan menghadapi perubahan dengan cepat. Nah saudara boleh ambil bawa pulang ini semua. Kalau mungkin Anda tanya ada nggak ya nanti di Warta Komsel, di apps Alpha Omega Church ini juga ada. Sehingga Anda bisa aplikasikan di tempat kerja kita masing-masing. Nah sekarang hubungannya dengan jadi brand ambassador apa dong kan gitu. Kita ini kan kadang berpikir saya sosial media aja nggak pakai.
Saya sosial media aja gaptek gitu kan. Atau mungkin Anda berpikir terkenal aja enggak gitu. Punya followers aja enggak gitu. Posting aja enggak pernah di sosial media. Gimana saya bisa jadi brand ambassador? Ini membawa kita kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu poin yang B, bahwa you are endorsed. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, you are endorsed. Kita semua ini di-endorse. Kita semua di-endorse. Terkenal atau enggak terkenal, kita pakai sosial media atau tidak, perhatikan great news ini. Kita semua di-endorse. Siapa yang endorse kita? Tuhan yang endorse kita, saudara. Tuhan dia endorse kita, Anda dan saya, untuk menjadi brand ambasadornya kerajaan surga. Coba perhatikan ini, Paulus dia pernah mengucapkan kata-kata ini, kita masuk dalam pembahasan dan pembelajaran kita, di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, ayat ini akan mengingatkan kepada kita semua bahwa Anda pakai sosial media atau tidak, terkenal atau tidak, berapapun usia kita, Anda adalah brand ambasadornya Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, boleh kita baca sama-sama? 2, 3, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 ini berkata gini, we are the ambassadors for Christ. Kita ini ambasadornya Kristus. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Lalu kata-kata berikutnya dalam bahasa Indonesia yang berkata, seakan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Tahu nggak, Inggrisnya sangat simple. Inggrisnya cuma bilang gini, God is making his appeal through us. Tuhan itu mau menyatakan dirinya kepada dunia ini melalui kita semua. Nah, sehingga kita semua hari ini disadarkan dan diingatkan bahwa kita ini adalah brand ambasadornya Tuhan, karena Tuhan mau menyatakan dirinya kepada orang di sekitar kita, kepada dunia kita, kepada area-area kehidupan kita. Lewat siapa? Dia nggak pilih orang lain yang hebat, yang mungkin pendidikan tinggi, yang mungkin teologianya juga tinggi. Enggak. Dia pilih kita semua karena dia mau appealing, dia mau muncul kepada orang di sekitar kita melalui siapa? Kita-kita ini. Dia mau muncul kepada orang-orang di sekitar kita melalui kehidupan kita. Sehingga simple banget Paulus dia tuh memberitahukan kepada kita semua. Bahwa Tuhan itu menjadikan kita brand ambasadornya. Artinya gini, utusannya Tuhan. Yang mengingatkan kepada orang di sekitar kita bahwa ada kemurahan Tuhan. Ada kasih Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan menyediakan pendamaian bagi orang yang mungkin butuh diampuni dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu kalau kita ngelihat ya, contoh nih, ada duta besar Jepang di Indonesia. Ada duta besar Belanda di Indonesia. Ada duta besar Australia di Indonesia. Tujuannya apa? Duta besar itu merepresentasikan negaranya untuk kepentingan negaranya. Demikian juga Tuhan mengingatkan kepada kita, waktu Tuhan panggil kita, dia selamatkan kita, He is endorsing us. Dia endorsing setiap kita. Dia kasih kita kemurahannya, dia damaikan kita dengan Tuhan, dia ampuni kehidupan kita, dia berikan itu semua for free kepada kita, supaya kita bisa jadi duta besarnya Tuhan, dimanapun kita berada, di setiap area kehidupan kita. Jadi kalau dipikir-pikir saudara ya, sebetulnya you are an influencer. Influencer itu bukan cuma sekedar yang, followersnya 34.000 gitu, 34.000 di Instagram atau di TikTok, dia viral, 2 juta, 3 juta viewers gitu. Saudara mau tahu nggak? Nggak pakai sosial media pun, you have to know, Anda harus sadar, you are influencers. Boleh kasih tahu orang kanan kiri saudara, Anda adalah influencers. Kita semua adalah influencers. Jadi gini saudara, kita ini walaupun mungkin Instagramnya followersnya sedikit, Anda tetap selebgram. Ya kan? Anda tetap selebgram karena apa? You are the brand ambassadors for Christ. Kita dipanggil sebagai utusan, sebagai dutanya kerajaan surga dimanapun kita berada. Makanya gini, Tuhan itu mau mempromosikan hidup kita. Supaya kita bisa mempromosikan kabar anugerah Tuhan bagi dunia ini. Tuhan mempromosikan hidup Anda supaya Anda bisa mempromosikan kabar anugerah Tuhan bagi dunia. Boleh kita ucapkan kata-kata ini bersama? 2, 3. Tuhan promosikan hidup Anda supaya Anda bisa mempromosikan kabar anugerah Tuhan
bagi dunia ini. Nah, sehingga membawa kita ke poin yang C. Kenapa Tuhan mau kita jadi brand ambasadornya? Kenapa sih kok Tuhan tuh mau kita menjadi brand ambasadornya Tuhan? Karena gini saudara, C yang pertama, banyak orang tuh salah fokus. Banyak orang salah fokus. Salah fokusnya di mana Pastor Elisa? Coba perhatikan ini 2 Korintus 5 ayat yang ke-12. Paulus mengingatkan, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiria dan bukan batinia. Lahiria itu jasmani, batinia itu yang rohani. Sederhana, lahiria itu jasmani, batinia itu rohani. Sejak abad awal, manusia itu cenderung bermegah, bangganya, proudnya akan hal-hal yang jasmani, bukan hal-hal yang rohani. Lalu kalau kita cari di Google, Anda juga bisa kok cari di Google. Google tersedia buat kita dimanapun. Kita menemukan gini, orang terkuat itu masih bisa meninggal dunia. Orang tercantik bisa menua bahkan masih bisa meninggal dunia. Orang terpandai sekalipun itu juga bisa meninggal dunia, saudara. Bahkan orang terkaya sekalipun yang baru-baru ini meninggal dunia, itu pun ternyata juga bisa meninggal dunia. Nah, hikmahnya itu adalah gini, kenapa kok Tuhan mau jadikan kita brand ambasadornya Tuhan? Banyak orang salah fokus karena gini, kita perlu diingatkan jangan hanya fokus pada hal-hal jasmani kita. Karena waktu kita meninggalkan dunia ini, yang diperhitungkan adalah hal-hal yang rohani. Itu yang Paulus coba sampaikan kepada kita semua dan dia mau ingatkan, bangun awareness kita semua. Jangan cuma fokus pada hal-hal yang jasmani aja yang ada di dunia ini. Karena nanti waktu kita ini meninggalkan dunia ini, apa yang kita lakukan buat Tuhan, yang kita lakukan secara rohani itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Karena tantangan zaman kita ya, dari zaman ke zaman, abad mula-mula sampai sekarang pun, Kristen gak Kristen, seringkali kita itu hanya fokusnya gini, siapa ya lebih kaya, ini atau itu ya. Siapa lebih cakep ya, ini atau itu ya, pokoknya kita banding-bandingin terus. Siapa lebih hebat ya. Itu selalu jadi pembandingan dalam omongan kita sehari-hari karena kita seringkali salah fokus. Bahwa waktu kita meninggal dunia ini, yang jasmani kita itu, tubuh kita ini loh yang kita anggap yang diciptakan oleh Tuhan mulia, yang diciptakan oleh Tuhan begitu berharga. Bahkan tubuh kita yang kita anggap cakep, ganteng, dan luar biasa indahnya ini. Itu pun akan jadi fana. Oleh sebab itu Paulus yang ngingetin, jangan cuma fokus pada hal yang jasmani, tapi kita juga perlu fokus kepada hal-hal yang rohani. Nah yang C tadi, kenapa kok Tuhan jadikan kita brand ambasadornya Tuhan? C yang berikutnya, yang kedua adalah gini, karena Tuhan mendamaikan dosa kita. Coba perhatikan nih saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah kata didamaikan yang dari tadi awal kita baca dari teks pertama kita. Didamaikan itu artinya to exchange. To exchange. Gambarannya itu gini saudara, kalau saya boleh ilustrasikan. Kalau kita bawa uang 50.000, kita mau 50.000 kita ini kalau sampai ditukar dengan barang itu value-nya juga 50.000. Kalau sampai kita tukar 50.000 kita dengan buah, dengan barang, dengan kain, atau mungkin dengan makanan, kita maunya it has to be worth 50.000. Harus seharga 50.000. Tapi kalau misalnya kita bawanya 50.000, barang yang diberikan kepada kita cuma 5.000, rugi nggak kita? Rugi. Kita maunya kalau bisa uangnya 50.000, barangnya 500.000. Itu berarti engkongko yang enci-enci yang pinter nawar itu. Ya kan? Kita biasanya kalau bawa 5.000, kalau bisa dapat 500.000. Tapi kalau 5.000 dapatnya barang seharga 5.000, kecewa kita. Nah coba perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu digambarkan oleh Paulus gini. Dia mendamaikan kita dengan dirinya, itu to exchange artinya. To exchange. To exchange itu artinya gini. Dia kasih nyawanya.
Dia disebut sebagai anak domba yang gak bercacat. Dia kasihkan hidupnya, dia tumpahkan darahnya buat kita. Untuk siapa? Untuk kita yang tidak sempurna dan masih berdosa ini. Oleh sebab itu kata-kata to exchange untuk mendamaikan kita dengan dirinya, Tuhan lakukan. Bahkan kalau kita tanya kepada Tuhan, Tuhan gak merasa rugi kah? Tuhan berikan nyawamu buat kita loh yang gak sempurna ini. Tuhan gak merasa rugi kah? Engkau mati buat kami, darahmu ditumpahkan untuk saya yang jatuh bangun dalam kelemahan saya. Coba pikirin itu saudara. Makanya Paulus dia ngingetin kepada kita semua. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Gak layak dilayakkan. Kita yang tidak pantas dipantaskan sama Tuhan. Kejelekan kita tidak diperhitungkan. Dosa kita tidak diperhitungkan. Nah kenapa kok Tuhan sampai mau ngelakuin itu buat kita? Sebab dia mau jadikan kita ini brand ambasadornya Tuhan. He's willing to pay you more dengan dirinya. Bukan hanya dengan barang, bukan hanya dengan baju, bukan hanya dengan produk mobil, bukan hanya dengan makanan. No. Dia kasih seluruh hidupnya, tubuhnya, darahnya ditumpahkan untuk kita. Lalu dia kepingin gini. Jadilah brand ambasadornya Tuhan. Supaya orang di sekitar tahu bahwa ada Tuhan yang mencintai kehidupan orang di sekitar kita juga. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. So kalau kita manusia bayar 50.000 dapat barang 5.000 kita marah-marah. Tapi Tuhan beda. Dia justru kasih yang termahal buat kita. Supaya hari ini kita itu bisa menikmati ada kemurahan, ada kebajikan Tuhan, ada kebaikan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan promosikan hidup kita. Dia mau mempromosikan kehidupan kita supaya kita ini bisa mempromosikan anugerah Tuhan bagi dunia ini. Sesimpel itu dia mau kerjakan bagi kita semua. Dia mau promosikan, mungkin kita bekerja, kita profesional, apapun karir yang kita pilih. Dia mau promosikan kita karena ini saudara, dari hidup kita dia berharap dan dia mau kita mempromosikan Tuhan bagi dunia kita. Nah sehingga apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu pilih kita. Dia endorse kehidupan kita. Dia sengaja mau promosikan kita. Dia sengaja memulihkan kita. Dia sengaja mati buat kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian sadari bahwa your job is not the purpose. Pekerjaan kita itu bukan tujuan utama kita. Becoming Christ ambassador is your purpose. Pekerjaan kita itu hanya panggilan kita. Karunia talenta yang Tuhan titipkan kepada kita. Tapi tujuan utama kita adalah ini menjadi ambasadornya Tuhan. Itu adalah tujuan kita. Oleh sebab itu mungkin Anda berpikir gini, saya ini Pastor Elisa kan cuma ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga itu kerjaan saya, terus apa dong tujuan hidup saya? Mungkin ibu rumah tangga itu adalah panggilan hidup Anda. Jangan lupa tujuan Anda menjadi ambasador bagi Kristus dimanapun Anda berada. Mungkin kita ini profesional. Mungkin kita pengusaha, mungkin kita pedagang, mungkin kita seniman, mungkin kita guru, mungkin kita ini orang yang kerjaannya ngurusin hal-hal yang online sekalipun. Jangan lupa, setiap kita dititipin sama Tuhan panggilan dan talenta karunia kita masing-masing. Tapi tujuan utama kita itu adalah menjadi ambasadornya Kristus bagi dunia di mana kita berada. So your job is not the purpose. Becoming Christ ambassador is your purpose. Saya itu terinspirasi dengan sebuah cerita. Kalau mungkin Anda pernah hobi atau ngikutin yang namanya basket, saudara. Saya nggak tahu Anda pernah dengar orang namanya Jonathan Isaac atau enggak. Dia hari-hari ini adalah bintangnya Orlando Magic, ya, very young. Tapi sadarkah saudara, dari data 2023-nya ya, 1 tahun dia main basket. Orang main basket kan hobi gitu sebetulnya. Tapi ini orang jalanin hobinya, ya. Dia dapat bayaran itu 270 miliar per tahun. 270 miliar dan kontraknya masih belum selesai dan akan masih berlanjut selama beberapa tahun ke depan. Tapi dari kata-kata orang ini dengan bayaran 270 miliar per tahun, dia pernah mengutip kata-kata ini dalam interviewnya. This is what Jonathan Isaac said. I want my NBA career to just be a platform for Christ. Dia bisa bilang gini, aku mau karir NBA ku
jadi platform untuk Kristus. Kadang kita berpikir ya, kalau kita itu udah diberkati sama Tuhan dengan begitu banyak uang, ya. Kadang di pikiran kita, ya kalau bisa lebih banyak, lebih baik, lebih banyak lagi, lebih enak, lebih banyak lagi, lebih enak lagi Tuhan. Tapi somehow Tuhan itu bukan hanya mengajak kita menjadi orang yang berhasil. Orang yang belum berhasil kepingin hidupnya berhasil. Tapi orang yang sudah berhasil, dia kepingin hidupnya signifikan. Berarti. Oleh sebab itu, Tuhan bukan hanya mau kita sukses. Dia ajak kita, dia kepingin hidup kita. Semua punya hidup yang ini signifikan. Dimanapun Tuhan tempatkan area profesi pekerjaan kita masing-masing. Sebab kalau ngomongin Tuhan mempromosikan kita, dia sanggup mempromosikan kita. Dan kalau Tuhan mempromosikan kita itu karena gini, supaya kita bisa mempromosikan anugerah Tuhan di dunia di mana kita berada. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang bernama Darrell Green, dia sudah ada di Hall of Famers. Di Indonesia nggak ada istilah Hall of Famers ya. Tapi orang ini dia punya prestasi demi prestasi, pencapaian demi pencapaian. Dan dalam kata-katanya dia mengutip kata-kata gini, football is great, but people need to know about Jesus. Di platform yang Tuhan sudah angkat dia begitu tinggi. Semua orang dengerin dia. Jutaan followers di Instagram. Tapi dia bisa komen kata-kata ini. Football is great, but people need to know about Jesus. Oleh sebab itu Tuhan bukan hanya undang kita dan ajak kita jadi pribadi yang sukses. Tapi hari ini kita semua diingatkan. Have a significant life. You are called to live a significant life untuk Tuhan. Karena Tuhan bisa promosikan kita kapanpun, dimanapun, di musim apapun. Tujuannya sederhana. Supaya kita bisa mempromosikan Tuhan dan anugerahnya di setiap area kehidupan kita di mana Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus sendiri dia mencontohkan loh. Dia mencontohkan bahwa dia datang ke dunia ini untuk apa? Dia datang ke dunia ini bukan hanya supaya dia punya pengikut banyak, supaya dia disebut guru yang sukses, supaya dia disebut pengajar yang sukses. Bukan itu yang dia mau. Tapi he wants to live a very significant life. Oleh sebab itu dia datang ke dunia ini. Setelah dia diketahui, dia dikenali begitu banyak orang. He died for us. Dia mati buat setiap kita. Karena dia gak kejar hanya sekedar sukses dalam hidup. Tapi dia kejar ini significant life dalam kehidupannya. Dan demikian juga Tuhan ajak kita semua. Membuat kita jadi sukses itu buat Tuhan adalah hal yang mudah. Tapi ketika Tuhan jadikan kita sukses dan berhasil, jangan pernah lupa ini. Live a significant life. Jalani hidup yang berarti untuk apa? Memberitahukan kepada orang di sekitar kita. Ada kemurahan Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana kita menjalani significant life? Dengan semua proses, dengan semua berkat, dengan semua kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah gini. Bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Boleh kita baca sama-sama ayat ini bersama. 2, 3. Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita semua diingatkan bahwa bukan aku lagi. Tapi tentang Kristus yang ada di dalam aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita renungkan ini. Dipercayai, kata-kata dipercayai. Itu sesuatu yang amazing banget loh. Tapi kadang dipercaya itu buat kita, aduh lelah dipercaya. Banyak tugas, banyak tanggung jawab. Dipercaya itu kayak sesuatu yang berharga, yang terhormat, yang orang mau lakukan dalam kehidupan kita. Jujur dalam doa saya buat Anda semua adalah gini. May you be favored by God and may you be favored by man. Biar Anda ini ngelihat favor dari Tuhan dan juga favor dari orang-orang di sekitar Anda. Itu yang dialami sama Yusuf loh dalam kehidupannya. Favored by God, favored by man. Doa kita buat Anda. Tapi selagi Tuhan itu mau promosikan kehidupan Anda, sadari. Dari sejak awal Tuhan udah percayai kita loh.
Kalau Anda hari ini ngomel, Tuhan saya belum dipercaya dengan uang yang lebih banyak. Tuhan saya belum dipercaya dengan rumah yang lebih banyak. Please sadari, sudah dipercaya dari awalnya. Anda ini sudah dipercaya. Kita itu sudah dipercaya sebelum kita bisa dipercayai loh, bayangkan. Kita udah dipercaya Tuhan waktu kita ini bukan siapa-siapa. Dia sampai mau berikan hidupnya buat kita. Kita udah dipercaya Tuhan waktu kita ini bukan influencer di depan banyak orang. Tapi dia masih mau cintai kita, tolong kita, kasih kemurahan, kebajikannya tiap hari buat hidup kita. Dia percaya kita waktu kita ini belum bisa apa-apa. Waktu kita melayani Tuhan aja belum bisa. Mencintai Tuhan kembali aja gak sempurna. Tapi dia udah percayai kita dengan semua kemurahannya. So kalau Anda lagi bergumul, Anda pikir, aduh Tuhan kok saya kurang gini, kurang gitu. Sadari saudara, Tuhan udah percaya Anda sebelum kita bisa dipercayai. Semoga kita itu sadar bahwa ada favor Tuhan yang bisa membuat orang lain juga favoring kehidupan kita. Itu terjadi dalam hidup kita. Daud dia juga ngalamin itu. Favored by God, favored by man. Banyak orang bisa ngalami itu dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kalau Tuhan udah kasih kita favor, dia udah angkat dan promosikan hidup kita. Seringkali pikiran kita, oh supaya saya bisa gini, supaya saya bisa gitu, supaya saya bisa banggain diri saya. No, jangan. Tuhan gak panggil kita hanya untuk jadi orang sukses. Tapi Tuhan panggil kita to live a very significant life. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ada orang bernama Brock Purdy, football player. Kalau di Amerika football, final, off season langsung kerjaan. Karena semua orang mau nonton football. Bahkan minggu orang gak ke gereja. Karena apa? Mau nonton football. Orang ini dengan 1,3 juta followers. Dia bilang gini, don't hold too tight onto your life or a job. Make sure your identity is in Jesus. Jangan genggam hidup dan kerjaanmu terlalu erat. Pastikan identitas kita di Yesus saja. So apapun yang akan Tuhan titipkan, kalau Tuhan akan promosikan kehidupan kita. Di tahun ini akan ada hal-hal yang amazing yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Jangan lupa, bukan aku lagi, tapi Yesus yang di dalam aku. Itu harus jadi value dalam hidup kita semua. Karena kalau Tuhan promosikan kita, dia mau kita jadi Christ Ambassador. Supaya di mana kita berada kita bisa cerita, ada Yesus yang mencintai semua orang dan mengampuni dosa. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, gimana kita living a significant life? Do things out of love. Lakukan apa yang kita lakukan dari kasih. Lakukan apa yang kita lakukan dari kasih. Oleh sebab itu ada ayat yang bilang gini, lakukan apa yang harus kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Kenapa kok seperti untuk Tuhan? Karena hanya Tuhan yang mengasihi kita sebelum kita bisa mengasihi Tuhan. Kenapa kalau kita kerja, kita pelayanan, kita menjadi suami, kita menjadi istri, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dulu mengasihi, mengampuni, dan dia yang bisa isi hati kita dengan kasihnya Tuhan. Nah oleh sebab itu untuk living a significant life, bukan cuma aiming for sukses, bukan cuma kejar sukses, tapi ini saudara, do things out of love. Karena kalau kasih Kristus itu jadi motivasi dalam kehidupan kita, kasihnya itu akan ngalir keluar lewat semua yang kita lakukan. Sebagai suami, kita lakukan dari kasih Kristus. Sebagai istri, kita lakukan dari kasih Kristus. Sebagai orang tua, kita parenting dari kasih Kristus. Sebagai profesional, pedagang, pengusaha, kita lakukan dari kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Do things out of love. Sebagai pelayan Tuhan, pemimpin kelompok sel, lakukan dari kasih Kristus yang ada di dalam diri kita, yang dia deposit dalam kehidupan kita. Satu yang ketiga adalah gini, do things out of love. Kalau yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan, your job is not the purpose. Menjadi Christ Ambassador itu adalah tujuan kita. Yang kedua, kita diingatkan bahwa bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Dan yang ketiga, kita semua diingatkan, do things out of love. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita yang terakhir.
Keponakan saya tuh nanya sama papanya, anaknya Pastor Elia. Dad, Tuhan kan tahu manusia itu bakal nakal ya. Tuhan kan tahu ya Dad, manusia itu bisa jahat. Tapi kok Tuhan masih mau ciptain manusia ya Dad? Kok masih mau mati buat manusia? Terus papanya dapat hikmat. Jawab sama anaknya gini. Sama kan seperti orang tua mau punya anak. Ini kan anaknya sendiri yang nanya. Sama kayak orang tua mau punya anak. Orang tua tahu loh kalau anak itu bisa bandel. Orang tua tahu anak bisa rewel. Orang tua tahu kok anak itu bisa gak mau denger-dengeran sama orang tuanya. Orang tua juga tahu kalau mungkin anak itu kadang suruh mandi susah, suruh makan susah, ya kan. Orang tua tahu. Tapi kok tetap mau punya anak ya karena dia cinta anaknya. Dari situ kita itu diingatkan loh saudara. Tuhan itu ciptain kita. Bukan karena kita udah terlalu baik, udah terlalu sempurna, udah terlalu hebat, bukan. Tapi karena dia cinta kehidupan kita semua. Pegang ini baik-baik. Supaya di tahun 2024 Anda sadar. Tuhan bisa promosikan kehidupan Anda. Dia bisa bangkitkan kehidupan kita semua. Supaya kita bisa promosikan kemurahan dan anugerah Tuhan buat hidup kita semua. Kemudian yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saya undang kita semua panggil berdiri bersama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Angkat tangan kita. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Dengan tangan diturunkan, dengan mata dipejamkan seluruh ruangan ini. Hari ini ketika Tuhan mempromosikan kehidupan kita, saya percaya ada 3 kebangkitan yang bisa terjadi dalam hidup kita semua. Kalau Anda datang mungkin dengan mimpi yang udah mulai mati dan visi yang udah mulai pudar. Kalau Tuhan mau mempromosikan kita hari ini, Dia juga mau bangkitkan kembali mimpi dan visi yang pudar tersebut. Atau mungkin hari ini Anda datang dengan passion hidup saudara yang udah Tuhan titipkan. Dan passion itu udah mulai pudar dalam kehidupan kita. Hari ini ketika Tuhan mau promosikan hidup saudara, Dia juga bisa bangkitkan, reviving passion itu lagi dalam kehidupan Anda masing-masing. Dan yang ketiga, Tuhan Dia juga mau membangkitkan kehidupan rohani kita, reviving your spirit. Supaya revival itu terjadi dari dalam diri kita masing-masing. Dan itu tumpah keluar ke orang-orang yang ada di sekitar kita. So hari ini sadari bahwa kita semua adalah Christ ambassador. You are an influencers. Anda berpengaruh, Anda berdampak, Anda akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan Tuhan mau promosikan kehidupan kita di setiap bidang kehidupan kita semua. Supaya hidup kita bisa mempromosikan karakter Kristus. Kita bisa mempromosikan kemurahan, kebaikan, anugerah Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Berapa banyak yang berkata, Pastor Elisa, hari ini saya mau datang kepada Tuhan. Biar terjadi kebangkitan dalam hati saya. Dan kalau Tuhan promosikan kehidupan saya nggak hanya ingin cari sukses.
Tapi saya kepingin living a significant life. Hidup saya berarti, berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Berapa banyak yang mau hidupnya bukan hanya sukses, tapi mau berdampak, mau berarti, mau menjadi kepanjangan tangan Kristus dimanapun Anda berada. Boleh nggak angkat tangan Anda tinggi-tinggi sekali lagi? Berapa banyak yang hari ini berkata, Tuhan bangkitkan kembali mimpi-mimpi yang mati. Tuhan bangkitkan kembali passion saya yang sudah saya kubur dalam kehidupan saya. Tuhan kembalikan kebangkitan roh saya, supaya roh saya boleh terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat Anda yang mengangkat tangan kita, tujukan doa ini bersama-sama. 2, 3, Tuhan Yesus, nyalakan kebangkitan dalam hidup saya. Biar mimpi saya dihidupkan kembali, passion saya dibangkitkan kembali, roh saya dibangkitkan kembali. Saya nggak hanya mengejar sukses, tapi saya mau hidup saya berarti dan berdampak bagi kemuliaan nama Yesus. Kerjakan karyamu ya Tuhan. Mulai hari ini, jangan biarkan hidup saya sama. Jangan biarkan hidup saya suam-suam, tapi biar kebangkitan terjadi. Sebagai pria, sebagai wanita, nama Yesus dipermuliakan di setiap area kehidupan saya. Kamu yang percaya, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita. Yang membelah laut yang terdekat. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi ke harapan Tuhan. Come on, let's declare. Amen. Let's go. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuatku cinta sejati. Oh, yang membelah laut yang terdekat, badan yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. One more time. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, namanya Yesus. Yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat. Kau pembuat mukjizat sejati. Oh, Kau pembuat mukjizat sejati. Kamu boleh kasih tepuk tangan sore-sore yang luar biasa bagi Yesus, Tuhan yang dahsyat dan perkasa. Praise God. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berterima kasih buat pesan-Mu hari ini. Thank you for calling us to live a significant life. Bukan hanya jadi orang yang mengejar kesuksesan, tapi biar kami semua memiliki hidup living a significant life yang berarti, yang berdampak bagi nama Yesus. Tuhan, ajari kami semua, biar kami semua boleh hidup sesuai dengan rencana-Mu. Bangkitkan visi dan mimpi yang mati. Bangkitkan passion yang udah terkubur. Bangkitkan roh kami, supaya roh kami menyala-nyala dan terus melayani Tuhan di berbagai area kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing, dengan menadahkan tangan kita sekali lagi untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, biar makin hari makin cinta Yesus dan berkarakter Kristus. Berkati pekerjaan keuangan kami bukan hanya berhasil, izinkan kami berjaya dan punya hidup yang berarti bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah, untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami.
Bapa, Engkau lihat semua kami yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Engkau gak pernah kembalikan sama. Tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pulang menjalani hidup yang berarti bagi kemuliaan nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Happy Sunday, sampai jumpa minggu depan. God bless us.